Angku Fahri Picayo tuh. Tuh nggak mungkin Fahri Picayo, sedangkan cadangan kan. Udah nggak usah main bola lagi, udah bantu orang tua aja kerja. Nggak ada lagi tuh namanya main bola, peduli amat main bola. Main bola enak kamu dapat duit. Habis mulu. Hati-hati itu aja. Kita saksikan di sini Aldo. Jika diadakan pemilihan midfielder terbaik asal Ranah Minang, nama yang satu ini patut masuk nominasi. Lama menjadi kepercayaan PKT Bontang dan Bontang FC, putra kelahiran Tiku ini sudah tidak diragukan lagi teknik dan skill permainannya. Mantan pemain PSP Padang ini memiliki pengalaman bermain di berbagai level liga sepak bola nasional. Pasang surut karir dan asam manis karirnya sebagai pesepak bola layak dijadikan contoh dan inspirasi bagi generasi muda yang sedang meniti karir di dunia si kulit bundar. Simak wawancara eksklusif Satria Ferry bersama Lensa Bola Minang 1 yang dipandu langsung oleh reporter Rivo Septian. Waktu kecil-kecilnya gitu sampai jadi mau main bola, bagaimana suasananya gitu. Itu kalau di awak ya. SSB di Tiku. Pelatihnya Lisdam Yusuf tuh kan, udah lama masih melatih ini. Awak terkesan waktu itu pelita main dulu. Obi Gaek kan nonton kayak Padang nonton. Obi Gaek laki. Obi Gaek kan nonton bola ke waktu itu pas pertandingan Pelita Jaya. Ada Pelita Jaya main di Mamonjol nggak salah. Kemudian nonton kan orang tua bawa. Nonton. Pas lihat dikasih apa tuh? Betul-betul penghargaan betul pemain bola tuh. Di sanalah kita semangat. Terus di kampung tim kabupaten tuh kan datang tuh PSKA. Datang dicoba. Dengan pakaian mobil tim datang gitu tuh kita lihat, waduh enaknya, itulah motivasi ya. Kemudian pengen jadi pemain bola kayak gitu. SSB habis itu? SSB sampai antar kecamatan itu. Kecamatan juara 2, kecamatan dipanggil Pratama. Nggak sempat ke Semen Padang. Itu juara 2 provinsi atau Sumbar? Sumbar ya? Sumbar. Nah, Piala Harun Zain ya? Harun Zain Cup dulu. Berarti boleh dibilang udah ini adalah produksi Harun Zain Cup berarti ya? Munculnya ya? Muncul dari Harun Zain Cup, dipilih Pratama. Habis itu gabung PSP, Prapon. Pra-Porwil, juara 2 di Aceh, Perak. Di Ponnya gagal, 99 dapat lagi. Porwil gagal lagi. 2 kali Prode dapat. Kita lahir di Tiku. Kelahiran 77. Sama kayak Mas Peri kan. Mas Peri 77. CV pertama itu kalau kita main itu ada turnamen Harun Zain Cup dulu. Pas mau ke Padang ini ada turnamen Harun Zain Cup antar kecamatan, kita final. Kecamatan kampung itu. Dipilih 3 orang masuk Pratama. Berarti waktu itu udah main untuk Kecamatan Tiku, Tanjung Utara. Di situ awak 3 orang yo dipilih tuh. Masuk Pratama. Siapa saja udah? Abrar, Rudianto. Pas masuk Pratama, gabunglah mantan-mantan tuh kan, yang letting-letting kita tuh, Yan Muharman, Agus Rianto, tuh lettingan tuh, Ilham Dani, Caing, Darmis di mes itu. Disitulah ditempa 7 bulan. Prapon 96. Prapon 96. Pelatihnya Pak John nggak salah tuh. Kenapa nih?
John Arwandi. Habis itu seleksi PSP. Sana tuh gabung PSP. Tapi gabung PSP tahun 97 awal. awal. Nah, pas PSP lolos divisi utama, habis ngalahin Pelita itu kan. Nah, setengah musim kita gabung. Oke, habis. Habis itu sampai tahun 2001 PSP degradasi. Itu keluar ke Jawa, ke Jakarta. Habis itu bela Perserang, Depok, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, habis itu ke Padang lagi, ngangkat PSP 2 tahun. Kerja 2 tahun, habis itu seleksi lagi ke PKT. Berarti masuk PKT tahun 2007-2008. 2008. 5 tahun. Selang setahun tuh, 2010-11 ke PSIS. PSIS Semarang setahun, pindah lagi ke Bontangnya setahun, baru ke Padang. Padang 2013 nggak salah tuh, 14. Terakhir pensiun di PSP lagi. PSP lagi. Udah, habis. Kalau dibilang karir itu yang lama itu di Bontang gitu yang namanya. Bontang PSP. Bontang PSP. Saat itu kan tentu masanya berbeda dengan zaman sekarang. Beda. Waktu proses gabung dengan PSP itu awal-awal itu bagaimana suasananya? Sampai debut gitu, kamu masih ingat itu ya? Masih. Nah, Kalau debut itu pas pelatihnya Pak Suatman. Pak Suatman kasih 2007 tuh kesempatan main terus. Jadi di antara mungkin ya itu rezeki kita ya. iya. Rezeki kita dikasih kesempatan waktu itu yang juniornya banyak tuh. Imral Korea. Waktu itu nggak salah tuh yang muda-mudanya. Tuh dari Jawa, kakak Dewi Pirutomo. Ada juga tuh. Tapi kita termasuk yang di prioritas lah kayaknya di Pak Suatman sering main. 10 menit, 15 menit. Sampai tahun ke atasnya. Itu seniornya itu waktu itu ya tahulah Bang Taufik, Bang Anton, Tony Tanjung waktu itu. Ya banggalah gabung orang tuh kan. Senior-senior yang punya kapasitas bagus lah. Udah lama di Bontang ya? Bontang PKT 3 tahun, Bontang FC-nya 3 tahun. Selama membela Bontang itu raihan terbaik apa itu? Bisa mencapai dari itu dulu kan ke level di Sutamanya ke IS-nya itu kan ada semacam target dari PSSI yang peringkat 8 ke atas itu masuk ISL kan. Playoff ya? Nah, masuk playoff itulah masuk ISL Bontang FC-nya. Tim manajemen termasuk pelatih memiliki penilaian tersendiri terhadap Uda. Nah, menurut Uda apa sih kelebihan seorang Satria Ferry itu gitu? Dalam hal bermain ini termasuk kepemimpinan lah. Kita kan waktu itu kalau di PKT mungkin Bang Fahri ya. Bang Fahri itu ngeliat kita itu selebihnya tuh mungkin muda. Tambah anak lokal Bontang. Jadi yang agak lama tuh umurnya mungkin itulah patokan Bang Fahri mungkin ya. Yang agak lama pun di bawah kita umurnya mungkin. Gitu. Jadi kalau penunjukan kapten tuh kita pun kaget. Sebetulnya banyak juga yang anak lama. Cuma mungkin pertimbangan apa lah Bang Fahri itu kita nggak tahu. Cuma apapun perintah dari pelatih itu mungkin dedikasi kita sebetulnya. Kalau kita dari dulu prinsip dimanapun bermain, pegang teguh. Maksudnya disiplin masuk itu main nggak main, yang penting kita usaha. Prinsip itu yang kita pegang. Nah, mungkin dari itu waktu itu kan jadian si ada satu lucu, si Romi Dias. Romi Dias kan pernah sana. Balik dari PSMS ya? Nah, dari PSMS ke PKT. Bilang, kalau bahasa Minang kan, angku Fahri Bicayu tuh. Tuh nggak mungkin Fahri Bicayu, sedangkan cadangan kan. Nggak gara-gara itu doh. Dia angku seriusnya. Maksudnya dedikasi. Maksudnya aku pemain yang nggak main sama Bang Fahri, besok paginya latihan fisik. Main hajar. Hajar. Mungkin itu kita serius terus. Karena
di antara pemain itu kita yang termasuk yang umur mungkin ya. Umur berapa saat itu? 30. Oh, udah matang. Nah, mungkin gara-gara itu mungkin ya, kita nggak tahu lah. Aku bilang aja sama si Romi, nggak mungkin lah Mi, main aja cadangan bilang. Nggak percaya, tahu iya. Waktu di Sriwijaya tuh nggak salah tuh lawan Persijaya, tuh pas briefing Peri main, Pegang sama kapten. langsung ditunjuk kapten. Itu yang kagetnya itu. Main sekali langsung kapten kan, itu yang bikin Berarti kaget. Coach Fahri punya penilaian tersendiri terhadap itu. Mungkin kita nggak tahu lah apa ini. Pemain baru katanya pas briefing, ada pemain baru ini masuk satu inti gitu ya. Nah, selama udah menjabat jadi kapten, bagaimana raihannya dari PKT? Itu kita raihannya itu kita pernah dari papan bawah itu, kita paling bawah, tukar pelatih, itu rangkak sampai peringkat 11. Nggak 11 atau 10 nggak tahu. Masuk papan tengah ya? Nah, papan tengah. Itu juangnya betul-betul tuh. Kita di push Bang Fahri, tiap pertandingan poin. Itu ngeri. Itulah perjuangannya yang betul-betul terasa itu. Yang setidaknya kita ingat tuh dengan perubahan sebentar itu bisa push Coach Fahri ngerubah tim secara cepat. Kita di Sriwijaya draw. Lawan PSMS di luar nih. Lawan PSMS kita menang. Tandang menang ya? Tandang menang waktu Coach Fahri itu. Jadi adalah perubahannya. Itu aja yang kita merasa euforianya. Waktu itu Titus Bone waktu itu masih pemain baru tuh. Junior ya? Junior. Dari PON gabung ke Bontang. Coach Fahri juga yang bawa. Fadil Susu yang balik. Iya. Itulah yang kita rasa itu. Berarti udah memiliki rentang karir yang lama di PKT. Apakah itu memang request memang perjanjian kontraknya PKT yang minta udah untuk bertahan lama, atau udahnya yang bertahan sana, atau gimana? Kalau PKT-nya itu cuma 2 tahun, nggak salah, 2 tahun. Akhirnya peralihan ke Bontang FC. Iya. Pas kita peralihan tuh diminta memang sama manajemen yang lama, mohon tinggal. Karena kita itu Pak Arif Budi itu yang nahan kita tuh. Pas kita pembubaran sama Bang Fahri, kejadian itu kan di pembubaran tim dipanggil, terus dia minta tinggal setahun lagi gitu ya. Tinggal setahun lagi, tolong bantu. Itulah mintanya. Kita pun ke depannya kita nggak tahu kan, cuma dia minta kayak gitu. Oke, saya tinggal. Cobalah setahun ini di sini dulu. Mana tahu manajemennya bagus katanya kan. Tinggal setahun. Terus pas Bang Fahri itu ngelatih di sana kan, terus Bang Fahri itu masih setahun tuh kita itu. Tahun besoknya kita nggak lagi. Pindah ke PSIS. Sama Imbral, Suita, Indri, yang pemain-pemainnya kan. Habis itu balik lagi sana. Yang ngubungin pun Pak Arif juga. Yang manajer lama. Tolong lagi balik. Gimana kamu? Balik lagi sana lagi. Berarti kalau dinilai dari sisi stories tadi, secara emosional mungkin dia punya hubungan yang bagus dengan Mungkin. Bontang ya. Selama udah main, momen yang paling udah ingat tuh kapan? Pertandingan apa gitu yang paling berkesan selama udah main? Kalau di sana itu pas lawan Jepara lah. Itu kita kan dari luar itu kan dapat momen main penuh itu kan berat kan. Itulah risiko pemain bola kan. Kita kalau udah terjun di sana itu kan main dapat inti itu kan sulitnya minta ampun. Pas kebetulan itu di sana itu manajemennya, pelatihnya waktu itu Pak Danur nggak salah tuh. Danur Windu. Iya. Suruh main. Kalau di sana itu kayak enaknya ini pengurusnya itu. Pemain terbaiknya itu ada tiap pertandingan.
Misalnya kan lawan ini di kalau tuan rumah ya, pemain terbaiknya siapa? Itu dapat hadiah tuh, souvenir dari penitia. Jadi pas Jepara itulah kita mulai dapat tempat tuh di Jepara, lawan Jepara. Itu masih di Bontang ya? Oh, PKT Bontang ya. PKT Bontang ya? Ya. Di sana itu dapat kita menang di kandang. Dipilih lah pemain di pas main satu hari itu, kita ditunjuk pemain terbaiknya walaupun kita baru-baru gabung gitu tuh. Itulah momen pas di perantauan lah kan, momen-momen waduh dihargailah. Itulah yang susah lupanya tuh. Walaupun cendera matanya nggak terlalu kalau dihitung materi nggak seberapa. Berapa lah, cuma penghargaan untuk buat kita itu pemain sungguh luar biasa lah. Kalau PKT memang luar biasa lah. Makanya banyak pemain di sana, maaf ngomong ya. Ada yang 14 tahun, ada 10 tahun, betah di sana. Kalau pemain PKT ya. Momen paling apa ya? Tidak enak juga untuk momen paling tidak menyenangkan selama berkarir itu kapan itu? Paling menyedihkan itu kapan? Sempat vakum. Khusus sempat vakum? Vakum. Tahun? Tahun 95 pas kita kan waktu peralihan senior Semen Padang. Kita kan pertama. Di orang ini perubahan. Kita dibawa bertiga. Agus Rianto dari pertama jadi junior. Junedi Darmis kita dibawa ke Ragunan. Pemain mudanya kan. Pas pelatihnya Pak Edi Santoso. Iya. Nah, dikira kita ada momen nggak enak. Maksudnya kayak gini, kita yakin udah masuk tim, tahu-tahu nggak. Paham nggak? Iya. Nah, kita kan dibawa nih. Senior, pemain yang seniornya udah dibuang nih. Rombongan yang senior. Ini bawa ke Jakarta, pemain yang tinggal. Kita dibawa dari Pratamanya, 3 orang. Pelatihnya Pak Sprento, asistennya. Jadi pas pergi ke Jakarta itu rasanya udah masuk tim. Udah gini ya? Udah setelah Semen Padang ini kan, senior ini kan. Iya. Tahu-tahu 3 minggu di sana, udah masuk anak buah Pak Edi lah. Dibilang kita masih hijau, kecewanya di sana. Dipulangkan, cuma Pak Prisanto ngomong kau balik ke Pratama lagi. Kita enggak. Kita pulang kampung, nggak mau lagi main bola. Kan sempat drop ya? Drop. Nggak mau lagi main bola. Diajak orang kampung bola nggak. Mungkin waktu itu sepatu bola udah dibuang ya? Buang. Udah nggak usah main bola lagi udah. Bantu orang tua aja kerja. Nggak ada lagi tuh namanya main bola, peduli amat main bola. Sampai segitu dulu? Iya, sampai segitu. Bola. Jadi 4 bulan, ada 5 bulan. Diajak kacau. Sampai orang tua bingung lihat gitu tuh. Diajak orang main bola antara itu nggak mau, latihan depan rumah nggak mau. Pokoknya nggak peduli lagi main bola itu. Gara-gara drop gitu kan. Karena harapan kita salah satunya dalam mindset kita kan, kita di Pratama itu kan Semen Padang. Iya. Tak tahu kita dipulangkan dengan alasan yang nggak enaknya hijau, masih hijau. Dalam hati kita wajar lah kita hijau. Kita kata dari junior kan, nggak mungkin kita langsung jadi. Proses kita kan masih dalam prinsip, dalam hati ya. Nggak mungkin kita lebih hebat dari pemain yang udah jadi kan. Yang masuk itu cuma Agus Rianto. 2-nya kita pulang. Nggak mau lagi main tuh. Pulang kampung, suruh balik nggak mau. Sepatu buang. Yang keselnya, anak-anak yang tinggal di Pratama, itu yang masuk tahun besok. Selamat kita itu apa?
Karena ke pagi kita bantu orang tua, kita baca koran. Koran pagi itu kan pulang pagi baca Orang tua kerjanya apa itu dah? Jualan, Jualan. buka warung kan, buka kedai itu, bantu orang tua lah, buka itu aja tuh. Begadang nih, belum tidur, buka dulu, baca koran. Di sana tuh lah bulan kelima tuh nggak salah tuh, masuk nama pemain yang dipanggil untuk Perwil. Lihat ada nama Satria Ferry dari Agam. Bilangnya sama ayah, orang tua. Ya, panggil lagi, udah aku berangkat. Berapa biaya kasih gitu. Nah, itu baru main bola lagi. Pak John ya? Itu pun seleksi kita nggak ikut seleksi. Berarti Pak John punya penilaian ini anak luar biasa ya? Nah, nggak tahu lah kita tuh. Cuma waktu itu yang herannya kita, kan seleksi nih 3 hari, pemain banyak tuh seluruh Sumbar. Kita bawa bola jatuh, lari jatuh. Nggak pernah latihan? Ya, terus dipanggilnya, sini Om. Awak pun nggak kenal sama pelatih kan waktu itu kan? Panggil. Kau selama seleksi jogging aja. Oh, pemulihan kondisi fisik deh. Ya. Jadi kita kalau orang seleksi itu kan bakal nggak masuk tuh. Orang seleksi kita jogging. Ya. Suruh jogging terus. Malah kita di Persada tuh sempat 6 tahun tinggal. Nggak boleh pulang sama dia. Nggak boleh pulang sama dia. Berarti udah sempat jatuh, sempat down, momen udah bangkit kembali. Peran Pak John. Peran Pak John. Tapi boleh disimpulkan kalau siapa orang yang paling berpengaruh dalam karir Uda itu siapa? Oh, 2 mungkin. Pelatih kampung. Namanya? Ilis Dam. Pak John. Pak John. Tuh dia cerita, terakhir tuh dia cerita. Rupanya dia udah pantau waktu di Semen Padang waktu dia pertama, dia pernah pelatih fisik rupanya. Kita nggak tahu. Waktu dia sama siapa tuh nggak salah tuh. Dia asis pelatih fisik. Dia ceritain habis itu kita di Perwil. Jadi ya kita nggak mau ngomong lah, kita kan waktu itu masih muda, kita cuma latihan ya, kita nggak tahu lah. Pelatih Semen Padang tuh kan, ini pelatihnya. Kita pun cuma lihat dari jauh tuh aja. Baru dia cerita, kamu tuh saya tahu gitu. Ya, kalau di pantai kan Tiku kan tahulah, buka baju, nggak boleh pulang sama dia itu. Pernah nggak ditawari lagi Semen Padang? Karir udah jauh ini, udah UKT. Nggak pernah dikontak sama manajemen SPFC? Kalau manajemen nggak, cuma Nil pernah. Kamu pernah hubungi? Sebelum ke Semarang. Semarang. Sebelum kita ke Semarang. Apa ceritanya? Mau ngajak gabung, kita siap, tak tahu batal, nggak tahu. Berarti kan nggak jodoh sama Semen Padang. Batal, kita lari ke Semarang. Alasannya kita nggak tahu nih. Manajemen lah. Manajemen lah. Pelatih kan ada di kontak tadi kan? Dia yang ngontak. Ketemu di makan es durian tuh di Es Durian Alamo. di pondok-pondok. Situ ketemu, mau nggak? Oke. Siap. 2 minggu. Telepon lagi. Piro katanya. Berarti selama bakar udah nggak pernah mencoba menjadi pemain Semen Padang ya? Enggak. Tawaran pun pas itu aja sekali itu dah. Cuma berita-beritanya itu kan berita angin aja. Anak Padang dikumpulin. Anak Padang yang hubungi nggak ada. Tantangan tersulit menjadi pesepak bola zaman Uda itu apa itu? Kita tuh dulu, kalau dulu kita udah mulai keluar tuh agak berumur. Jadi kita itu keluar itu mau kemana nih? Itu yang bingung ya. Paham?
Maksudnya kita kan pengen keluar, Ya, nggak tahu kemana. nggak tahu kemana. Itu kendala kita dulu. Apakah itu ada hubungannya dengan agensi gitu? Oh, kata orang sih link katanya kan. Ya, Ya, agensi berarti kan dulu tuh agensi itu kan istilahnya nggak resmi lah. Cuma yang membawa kita tuh mau nggak ke sana. Kalau di Jawa kan enak orang-orang tuh. Ada aja yang mau ngajak-ngajak. Kalau kita Sumatera kemana? Yang paling PSDS, PSMS, Siraja dulu. Kalau ke Jawa link kita nggak ada. Oh, jaringan mungkin kita terkurung di klub ya. Oh, berarti Liga Indonesia edisi ke-6 sama edisi gitu. ke-7. Kita kan degradasi Liga 7. Iya, edisi ke-7. Degradasi. Liga 6 kita lokal semua, Pak John. Itu lokal semua itu, real lokal. Yang pemain itu kan yang tambahnya Saiful Amri dari Medan. Kimong, kiper. John Teddy. Itu yang di luar. Selebihnya kan anak Sumbar semua. Itu lolos degradasi. Cuma waktu itu Semen Padang hampir lolos ke 8 besar nggak salah tuh. Nah, kita dianggap makan uang kalah sama apa ya? Nggak nolong Semen. Padahal Semen pun kalah di luar. Maksudnya kayak ini, kalau Semen Padang pun menang, kami pun menang, dia nggak lolos kok. Dia kalah di luar. Kami pun kalah di kandang. Iya. Nanti apa hubungannya sama kita? Jadi ada dugaan ini disengaja kalah ini. Ya, gitu ya. Padahal pun dia menang dia pun lolos dia. Tidak tergantung dengan hasil. Jadi pes luarnya itu dibikin kayak gitu. Makanya kacau aku. Dikira kita yang jatuhin, padahal Match fixing ya. ya, Berarti kalau di total tahun berapa tahun udah berkarir sepak bola? 17. 17 tahun. Apa pelajaran terbesar selama berkarir? Yakin. Aku kan pernah ngelatih anak akademi yang PSP yang 3 tahun tuh. Iya. Prinsip yang ditanam tuh yakin. Yakin enggak jadi pemain bola. Tergantung kamu. Karena dulu kita dari proses perjalanan ya kan kacau tuh. Kacau. Tenang karena kita yakin nih dapat nih. Yakin nih dapat. Itu aja pegang dulu tuh. Kita pegang itu terus, yakin dapat nih. Udah usia dah ini kan, kita proses terus sendiri, udah yakin, alhamdulillah dapat. Yang maksudnya bukan timnasnya, tapi level ESL. Ya. Profesional. Yakin tadi, kalau kamu yakin, nggak bakalan dah, itu inti. Tapi kalau dilihat sejarah udah tadi kan kasarnya udah diselamatin ini. Udah menyerah kan? Nggak main bola lagi gitu. Pas proses dipanggil lagi itu, mulai tata lagi. Nah, mulai di sana kita yakin lagi. Lihat, mau sering nonton kan, oh liga. Di PKT ini saya yakin nih sampai di sana. Karena pernah nonton dia di siaran langsung. Wah ini PKT. Di mana daerahnya ini? Pernah tuh. Nggak tahu kita di sana akhirnya kan. Itu nggak ada dalam pikiran tuh mau main sana tuh nggak ada. Cuma ada peluang mau nggak? Apa sih suka duka jadi pemain bola? Mereka punya keluarga juga ya? Suka dukanya ya yang nggak enak itu kan gaji nggak lancar. Terus cuma kita itu aja, kita kasih masukan ke adik-adik itu kan, yakin, pandai-pandai manage. Karena sepak bola itu nggak lama kalian dapat bola, duit. Manajemen keuangan ya? Manajemen keuangan. Nah kita udah terasa, mulai pensiun ini terasa. Kan? Nggak seenak main bola. Gitu. Main bola enak, kamu dapat duit.
habis mulu. Hati-hati itu aja. Terus jangan beli mobil dulu, rumah cari dulu. Itu aja, kalau yang mau tanya kita kasih itu kan ya. Kalau enggak, yang nggak enak tuh gajian terlambat, ini nggak dibayar, itulah suka dukanya. Udah nikah tahun berapa? 2004. 2004 nikah. Nah, Berarti 2004 itu kan aktif lah. dari Depok tuh, Nah, terus kan. sekat Depok. Berarti ini diajak kemana pergi? Ke ini pergi lah ke PKT ikut, Bontang ikut, PSS ikut. Ya kalau sebagian kan mereka LDR. Enggak lah, ini diawasi terus kita. Pas gempa dia di rumah nih, pasti dicoba nggak salah dia. Gempa besar itu kan. Besar 2009. 9. September 2009. Itu pasti dicoba. Istri Bang Fari ngasih tahu, Per, Padang gempa, pasti dicoba. Aduh, bilang kan, bingung kan, ditelepon balik nggak aktif, Padang nggak aktif. Terus pas masuk SMS, SMS masuk, kamu udah pergi ke sini, gimana caranya? Pergi dulu Semana. Sama si Anum. Berarti Anum pernah sekolah Di Semarang pernah, di Bontang pernah. Itulah lika-likunya bawa-bawa pindah. Itu salut juga lah, kebanyakan kan LDR, memilih LDR. Kalau dapat janganlah. Janganlah. Karena ya kita manusia kan godaan tinggi. Sekarang rencana udah ke depan apa? Kita itu aja, Po. Selagi kita di pasir kan, Pente itu kan. Kita bikin. Awalnya hanya kawan main partai 90, Per, bisa nggak kita kumpulin anak kita bikin ESB. Niatnya satu, jangan tawuran. Anak-anak tuh parah kali gitu. Bisa, bilang kan. Nah, jadi kita rangkul, ada guru di sana. Guru di sana tuh kan honor lah. Bisa nggak anak-anak sekolahnya itu dibawa ke lapangan. Mulai dari sana. Tujuannya hanya sekedar gimana anak-anak ini sorenya nggak keluyuran, yang aneh-aneh nih. Jadi kita bentuk, tarik pelatih, kita bentuk yang mantan-mantan di sana, yang pernah main lah, junior-junior, bisa nggak gabung? Ada 3 orang. Sekarang masih jalan nih. Niatnya pertama hanya sosial, merangkul anak-anak nggak keluyuran lah. Terus ngomong sama Andi nih, Andi orang Pasir juga, pemuda sana. Kalau dapat terorganisir, sampai sekarang udah daftar di Ascot. Oh lah, alhamdulillah terdaftar di Ascot. Tolong daftar di Ascot supaya kita terakomodir masalah event, masalah kepelatihan. Kita push anak-anak yang mendamping kita itu ikut pelatihan. Jadi intinya kita hanya sekedar gimana anak-anak, kalau ada waktu kita ke sana, kalau enggak, contoh sekarang dia uji coba ke Kuranji, udah kalian pergi aja, kita hanya monitor itu aja. Jadi anak-anak nih ada kegiatan yang pelatih-pelatihnya kita dorong push untuk, kalau enggak kalian ikut penataran bodoh gitu. Karena ilmu kepelatihan itu sangat penting dalam pelatih. Walaupun kita sama satu lisen sama dia, setidaknya untuk anak-anak bisa lah. Nah, kita push kayak gitu. Jangan kamu asal ngelatih, anak-anak salah arah. Itu kan sekarang. Alhamdulillah 3 tahun udah. Nah, kedepannya kita gimana itu supaya lebih termanage lagi lah. Itu aja niatnya.
selain kerja ya. Nah, kalau dia kadang-kadang tuh itu juga bingungnya itu nanti, bang, anak-anaknya kayak gini bang, akhirnya sharing itu aja. Kita belajar juga ke pelatih-pelatih yang lisensinya lebih tinggi kan. Bisa nggak anak-anak dibentuk kayak gini? Oh bisa kayak ini, udah sampein lagi ke dia. Itu aja.